Namaku Winda. Aku seorang istri dari Mas Dimas, dan kami telah menikah selama 5 tahun. Kami tinggal di Bandung, kota yang sering disebut sebagai kota kembang karena keindahan alamnya. Mas Dimas adalah dosen di salah satu universitas ternama di sini. Dia pria yang cerdas, berwibawa, dan sangat disukai mahasiswanya. Setiap kali orang-orang bertanya tentang suamiku, aku selalu menjawab dengan nada bangga meski dalam hati ada sesuatu yang mengganjal akhir-akhir ini. Kami dikaruniai seorang putri bernama Laras. Anak perempuan kecil kami baru berusia 2 tahun, tapi sudah bisa melontarkan senyuman manis yang mampu menyapu semua rasa lelah di tubuhku. Aku mencintai keluarga kecil ini. Setidaknya, itulah yang selalu kubayangkan dalam benakku setiap hari. Tapi belakangan, harmoni itu mulai terasa seperti ilusi semata. Aku belum pernah datang ke universitas tempat Mas Dimas mengajar. Selama 5 tahun pernikahan, dia selalu bilang bahwa kesibukan kuliah membuatnya sulit untuk mengajakku berkunjung. Awalnya aku memaklumi, tapi lama-kelamaan, perasaan penasaran dan sedikit curiga mulai menghantui pikiranku. Mengapa dia tidak pernah mengundangku? Apakah dia malu padaku? Atau ada sesuatu yang dia sembunyikan? Masalah lain yang mulai menggangguku adalah jadwal kerja Mas Dimas. Dulu, dia pulang tepat waktu. Bahkan kadang membawa oleh-oleh kecil untukku dan Laras. Namun beberapa bulan terakhir, polanya berubah drastis. Dia pulang larut malam, kadang jam 10, bahkan tengah malam. Dan yang lebih buruk lagi, terkadang dia tak pulang sama sekali. Alasannya selalu sama. Ada tugas kuliah yang harus diselesaikan. Aku mencoba percaya padanya. Toh, dia adalah suamiku. Pria yang kupilih untuk hidup bersamaku seumur hidup. Tapi semakin hari, rasanya semakin sulit meyakinkan diriku sendiri. Ada sesuatu yang ganjil dalam sikapnya. Dia kurang hangat, jarang memperhatikanku seperti dulu, dan hubungan intim kami pun hampir tak pernah terjadi lagi. Suatu malam, saat aku sedang membereskan dapur, Mas Dimas masuk dengan wajah lelah. Dia langsung menuju kamar tanpa menyapaku. Aku coba menghampirinya. Mas, kenapa akhir-akhir ini kamu sering pulang malam? Tanyaku pelan, mencoba tidak terdengar seperti sedang menuduh. Dia hanya tersenyum tipis, lalu menjawab, tugas kuliah semakin banyak dah. Kamu kan tahu, mahasiswa semester akhir itu biasanya banyak banget tugasnya. Aku mengangguk, tapi hatiku masih merasa ragu. Jika benar-benar sibuk, kenapa dia tampak begitu santai saat pulang? Kenapa dia tidak pernah menelepon atau memberi kabar saat akan pulang larut malam? Pikiran-pikiran itu mulai menghantui tidurku. Pagi harinya, saat aku sedang menyuapi Laras, telepon genggam Mas Dimas berbunyi. Dia segera mengangkatnya, tapi entah kenapa, dia berbicara dengan nada rendah dan meninggalkan ruangan. Aku hanya mendengar potongan percakapan samar-samar. Iya, nanti sore kita lanjutkan. Siapa yang diajak bicara? Mahasiswa? Teman sejawat? Atau wanita lain? Pikiran terakhir itu membuatku merinding. Aku mencoba mengabaikannya, tapi semakin hari, rasa penasaranku semakin menjadi-jadi. Di lingkungan sosial, aku sering mendapat nasihat dari teman-teman dekatku. Mereka bilang, Winda, sabar saja. Suami kan kadang emang begitu. Lagian, kamu udah punya anak. Jangan sampai pisah cuma gara-gara hal kecil. Aku tahu mereka bermaksud baik, tapi kata-kata mereka justru membuatku semakin dilema. Apakah aku harus menelan semua ketidakpastian ini demi nama baik rumah tangga? Atau apakah aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi? Malam itu, saat Laras sudah tidur dan Mas Dimas sedang asik menonton TV, aku diam-diam mengambil telepon genggamnya. Aku tahu ini salah, tapi rasa penasaranku sudah tak tertahankan lagi. Aku membuka aplikasi pesan singkatnya, dan jantungku langsung berdebar kencang saat melihat beberapa chat dari nomor yang tak dikenal. Chat-chat itu isinya cukup biasa, tapi nada pembicaraannya terasa begitu akrab. Salah satu chat berbunyi, "Terima kasih ya Kak, sampai ketemu besok." Siapakah ini? Dan kenapa mereka janjian bertemu? Hatiku terasa seperti ditusuk-tusuk. Aku buru-buru menutup telepon genggamnya dan kembali ke kursi. Mas Dimas menoleh padaku dan bertanya, "Ada apa, Anda?"
Aku hanya menggeleng, berusaha tersenyum. Nggak apa-apa, Mas. Cuman mikirin Laras. Setelah itu, aku berbaring di kasur, tapi tak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh bayangan-bayangan buruk. Apakah Mas Dimas benar-benar berselingkuh? Bagaimana jika dia sudah memiliki wanita lain di luar sana? Aku tak bisa membayangkan bagaimana masa depanku dan Laras jika hal itu benar. Esok paginya, aku memutuskan untuk tidak langsung menuduh Mas Dimas. Aku butuh bukti nyata agar aku bisa yakin. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketidakpastian ini. Sesuatu harus aku lakukan, sekalipun itu berarti aku harus melanggar batas privasi suamiku. Akhirnya, aku memutuskan untuk menyelidiki. Aku akan mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Aku tak peduli seberapa besar risikonya. Yang jelas, aku ingin kepastian. Untuk diriku, untuk Laras, dan untuk masa depan kami. Keputusan untuk menyelidiki Mas Dimas bukanlah hal yang mudah. Aku tahu, ini melanggar privasi suamiku. Tapi di sisi lain, aku tak bisa terus-menerus hidup dalam ketidakpastian. Rasa penasaranku sudah mencapai puncaknya, dan aku merasa tak punya pilihan lain selain mengambil langkah ini. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pagi itu, saat Mas Dimas sedang bersiap-siap untuk berangkat ke kampus, aku memastikan Laras sudah aman bersama BIM, pengasuh yang sudah bekerja di rumah kami sejak setahun lalu. BIM adalah wanita paruh baya yang sangat dipercaya, dan aku yakin dia akan menjaga Laras dengan baik. Saat aku memberitahunya bahwa aku akan keluar sebentar, dia hanya tersenyum dan berkata, "Hati-hati ya, Bu." Aku mengangguk pelan, tapi hatiku rasanya seperti dihimpit ribuan batu. Ini pertama kalinya aku melakukan sesuatu yang begitu berisiko. Aku takut jika nanti hasil penyelidikanku malah membuat semuanya hancur. Tapi rasa takut itu tak mampu menghentikanku. Aku harus tahu kebenarannya. Setelah Mas Dimas pergi, aku langsung menuju garasi dan masuk ke dalam mobil. Sebelum menyalakan mesin, aku sempat ragu. Apa yang akan terjadi jika aku benar-benar menemukan sesuatu yang tidak ingin kulihat? Apakah aku cukup kuat untuk menghadapinya? Tapi kemudian aku mengingat wajah polos Laras. Aku tak bisa membiarkan anakku tumbuh dalam rumah tangga yang penuh kepalsuan. Aku mengikuti rute yang biasa dilalui Mas Dimas menuju kampus. Untungnya, jalanan pagi itu cukup lancar, sehingga aku bisa tetap berada beberapa mobil di belakangnya tanpa mencurigai. Hati kecilku berharap agar semua ini hanya khayalan burukku. Mungkin Mas Dimas benar-benar hanya sibuk dengan tugas kuliah, dan aku hanya terlalu banyak berpikir. Namun, harapan itu mulai memudar saat aku melihat mobil Mas Dimas berhenti di depan gedung perkuliahan. Dia turun dari mobil, tapi bukannya langsung masuk, dia malah berdiri di dekat pintu, tampak seperti sedang menunggu seseorang. Aku memarkir mobilku agak jauh, lalu pura-pura sibuk dengan telepon genggamku sambil mengamati dari kejauhan. Tak lama kemudian, seorang gadis muda mendekat. Dia mengenakan seragam mahasiswi, kaos putih dan rok hitam pendek. Rambutnya diikat, rapi, dan senyumnya terlihat begitu ceria. Gadis itu adalah Rani, salah satu mahasiswi Mas Dimas. Aku pernah mendengar namanya disebut-sebut dalam percakapan telepon beberapa waktu lalu. Melihat mereka berdua tertawa dan bercanda membuat dadaku terasa seperti ditusuk-tusuk. Mereka tampak begitu akrab, seolah sudah saling mengenal lama. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa mungkin mereka hanya membicarakan tugas kuliah. Tapi kenapa sikap mereka begitu santai? Kenapa mereka terlihat begitu intim? Ketika mereka akhirnya masuk ke dalam gedung, aku tetap diam di tempatku, mencoba menenangkan diri. Tapi rasa penasaranku semakin membara. Aku harus tahu lebih banyak. Dengan hati-hati, aku meninggalkan mobil dan berjalan menuju gedung perkuliahan. Aku mencoba bersembunyi di balik pohon besar di halaman, mengamati gerak-gerik mereka. Beberapa saat kemudian mereka keluar lagi. Kali ini, mereka tampak sedang berdiskusi serius. Mas Dimas bahkan menepuk bahu Rani dengan lembut, sementara gadis itu hanya tersenyum manis. Adegan itu membuatku semakin gelisah. Apakah ini hubungan dosen mahasiswa yang normal? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Setelah beberapa menit, mereka berpisah. Mas Dimas kembali masuk ke gedung,
sementara Rani berjalan menuju parkiran motor. Aku memutuskan untuk mengikuti Rani. Aku tak tahu apa yang sebenarnya aku cari, tapi aku merasa perlu melihat lebih banyak. Rani menuju sebuah warung kopi kecil di dekat kampus. Di sana, dia bertemu dengan sekelompok teman-temannya. Aku berdiri, agak jauh, berusaha mendengar pembicaraan mereka. Meski hanya potongan-potongan kecil yang bisa kudengar, aku bisa merasakan bahwa mereka sedang membicarakan sesuatu yang rahasia. "Mas Dimas emang baik banget sama kamu, Ran," kata salah satu temannya dengan nada menggoda. "Iya, dia tuh kayak kakak sendiri," jawab Rani. Tapi nadanya terdengar canggung. Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan dalam obrolan itu. Aku tak bisa mendengar lebih jelas lagi, karena seorang pelayan datang mengantarkan pesanan mereka. Aku mundur perlahan, takut ketahuan. Setelah itu, aku memutuskan untuk kembali ke gedung perkuliahan. Saat aku tiba di sana, aku melihat Mas Dimas keluar dari gedung dengan tas di pundaknya. Dia menuju mobilnya, tapi sebelum masuk, dia melihat jam tangannya dan mengambil telepon genggamnya. Dia tampak sedang mengetik sesuatu dengan cepat. Aku tak bisa melihat isi pesannya, tapi aku curiga itu adalah pesan untuk Rani. Aku kembali ke mobilku, lalu mengikuti Mas Dimas dari kejauhan. Dia tak langsung pulang ke rumah. Sebaliknya, dia mengambil rute yang jarang dilewati orang. Hatiku mulai berdebar kencang. Kemana dia akan pergi? Akhirnya, mobil Mas Dimas berhenti di depan sebuah hotel kecil di pinggir jalan. Aku hampir tak bisa bernapas saat melihat Rani sudah menunggunya di depan pintu hotel. Mereka berbicara sebentar, lalu masuk ke dalam bersama-sama. Dadaku terasa seperti mau meledak. Aku tak bisa mempercayai apa yang baru saja kulihat. Apakah mereka benar-benar masuk ke hotel bersama? Apakah ini artinya Mas Dimas telah berselingkuh dengannya? Aku mencoba menenangkan diri. Aku butuh bukti nyata sebelum memutuskan apapun. Aku mengeluarkan telepon genggamku dan merekam momen itu. Merekam mobil Mas Dimas yang terparkir di depan hotel. Merekam pintu hotel yang mereka masuki bersama. Aku juga mencatat nomor kamar yang tertera di layar resepsionis saat mereka check-in. Setelah itu, aku duduk di dalam mobilku, gemetar tak karuan. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Haruskah aku masuk ke hotel itu dan menegaskan kecurigaanku? Atau haruskah aku pulang saja dan berpura-pura tak melihat apapun? Tapi aku tak bisa lari dari kenyataan ini. Aku harus menghadapinya. Dengan hati yang penuh amarah dan kekecewaan, aku memutuskan untuk masuk ke hotel itu. Aku naik lift ke lantai, tempat mereka berada. Jantungku berdegup kencang saat aku berdiri di depan pintu kamar mereka. Aku mengetuk pintunya dengan keras. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Mas Dimas berdiri di sana dengan wajah pucat. Matanya membelalak saat melihatku. Di belakangnya, Rani tampak panik, menundukkan kepala dengan rasa bersalah. "Winda?" Mas Dimas akhirnya bersuara, suaranya bergetar. "Kenapa kamu di sini? Aku tak bisa bicara." Mataku hanya menatap mereka bergantian, mencoba mencerna apa yang sedang terjadi. Kemudian, tanpa sadar, aku menamparnya sekuat tenaga. Suara tamparanku bergema di ruangan kecil itu. "Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku?" "Pada Laras?" bentakku. Suaraku bergetar karena amarah. Mas Dimas hanya bisa menundukkan kepala, tak mampu menjawab. Rani mencoba berbicara, tapi aku langsung memotongnya. "Jangan coba-coba membela dia." Setelah itu, aku tak bisa menahan air mataku lagi. Aku langsung berbalik dan pergi dari hotel itu. Aku tak peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Yang jelas, aku tak bisa tinggal di sana lebih lama lagi. Aku masuk ke dalam mobilku, tubuhku gemetar hebat. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Satu-satunya hal yang kupikirkan saat itu adalah Laras. Aku tak bisa membiarkannya tumbuh dalam rumah tangga yang penuh kepalsuan ini. Aku tak ingat bagaimana aku bisa sampai di rumah. Semua terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Tubuhku gemetar hebat, dan air mataku terus mengalir tanpa henti. Aku mencoba menenangkan diri, tapi rasa sakit dan kecewa itu begitu dalam, seolah-olah menusuk jantungku berkali-kali. Saat aku masuk ke rumah,
BIM langsung menyambutku dengan wajah cemas. Bu, ada apa? Kok kayaknya ada sesuatu yang terjadi? Aku hanya menggeleng pelan, tak mampu menjawab. Aku tak ingin membahasnya. Sekarang, yang kubutuhkan saat ini adalah waktu untuk merenung dan memikirkan langkah apa yang harus aku ambil. Tapi, satu hal yang pasti, aku tak bisa tinggal di rumah ini lebih lama lagi. Keesokan harinya, aku mulai merencanakan segalanya. Laras sudah bangun, dan dia tampak ceria seperti biasa. Melihat senyum polosnya membuat hatiku semakin terasa perih. Bagaimana mungkin Mas Dimas bisa melakukan hal ini padaku? Padahal kami sudah bersama selama 5 tahun, membangun keluarga kecil ini dengan penuh cinta. Apakah semua itu hanya kepalsuan? Aku memutuskan untuk membawa Laras pergi ke rumah orang tuaku di Depok. Aku tahu, ini bukan keputusan yang mudah. Orang tuaku pasti akan bertanya banyak hal, dan aku belum siap untuk menjelaskan semuanya. Tapi aku tak punya pilihan lain. Aku butuh tempat untuk melindungi Laras dari semua kekacauan ini. Sebelum pergi, aku membereskan beberapa barang penting, pakaian, mainan Laras, dan beberapa dokumen penting. Aku juga membawa rekaman video yang sempat kubuat di hotel itu. Barang-barang itu kumasukkan ke dalam tas besar, lalu aku panggil taksi online untuk mengantar kami ke stasiun kereta api. BIM tampak bingung melihatku sibuk beres-beres. Bu, mau kemana? Tanyanya, suaranya penuh kekhawatiran. Aku akan pulang ke rumah orang tua dulu, Bu Iem. Jawabku pelan. Aku butuh waktu untuk sendiri. BIM mengangguk, meski kulihat matanya berkaca-kaca. Dia pasti tahu ada sesuatu yang serius terjadi. Setelah mengucapkan terima kasih padanya karena telah merawat Laras, aku langsung menuju taksi yang sudah menunggu di depan rumah. Perjalanan ke Depok terasa sangat panjang. Di dalam taksi, aku memeluk Laras erat-erat, seolah takut kehilangannya. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Bagaimana caraku menghadapi Mas Dimas? Haruskah aku melapor ke kampus tempat dia bekerja? Atau mungkin aku harus langsung mengajukan cerai? Saat tiba di rumah orang tuaku, Mama langsung menyambutku dengan pelukan hangat. Dia tampak khawatir melihat wajahku yang lesu. Winda, ada apa? Kenapa tiba-tiba pulang? Aku hanya menundukkan kepala, tak mampu menjawab. Baru setelah beberapa saat, aku akhirnya menceritakan semuanya pada Mama tentang kecurigaanku pada Mas Dimas, tentang penyelidikanku, dan tentang apa yang aku lihat di hotel itu. Mama mendengarkanku dengan penuh perhatian. Matanya berkaca-kaca saat aku selesai bercerita. Ya Tuhan, Nak, katanya pelan, suaranya bergetar. Apa kamu yakin dengan apa yang kamu lihat? Aku mengangguk, lalu menunjukkan rekaman video yang kubuat di hotel itu. Mama menontonnya dengan ekspresi syok. Setelah itu, dia hanya bisa memelukku erat, mencoba menenangkan aku, meski aku tahu dia juga merasa hancur. Setelah beberapa hari berada di Depok, aku mulai memikirkan langkah selanjutnya. Aku tak bisa hanya diam dan membiarkan Mas Dimas lolos begitu saja. Aku harus mengambil tindakan. Akhirnya, aku memutuskan untuk melaporkan perilaku Mas Dimas kepada rektor universitas tempat dia bekerja. Aku tahu ini adalah langkah yang berisiko, tapi aku tak bisa membiarkan dia tetap bekerja di sana, seolah-olah tak ada yang terjadi. Aku mengirim email kepada rektor, menyertakan rekaman video sebagai bukti. Dalam email itu, aku menjelaskan bahwa Mas Dimas telah melakukan pelanggaran etika sebagai dosen, yakni berselingkuh dengan salah satu mahasiswinya. Aku juga menyertakan beberapa chat yang kudapatkan dari telepon genggamnya sebagai tambahan bukti. Beberapa hari kemudian, aku mendapat balasan dari rektor. Mereka akan memanggil Mas Dimas untuk memberikan penjelasan. Aku merasa lega. Setidaknya ada keadilan yang sedang berjalan. Meski begitu, aku masih merasa gelisah. Bagaimana jika Mas Dimas berhasil membantah tuduhanku? Bagaimana jika mereka memilih untuk memaafkannya? Namun, ketakutan itu tak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar bahwa Mas Dimas resmi dipecat dari pekerjaannya. Rektor menganggap tindakannya sebagai pelanggaran serius terhadap kode etik dosen. Selain itu, kasus ini menjadi pembicaraan hangat di kalangan Civitas Akademika,
sehingga reputasi Mas Dimas hancur dalam sekejap. Meski merasa puas dengan hasilnya, aku tahu ini bukan akhir dari semuanya. Aku masih harus menghadapi proses perceraian yang pastinya tak akan mudah. Tapi aku sudah membulatkan tekad. Aku tak bisa lagi hidup bersama pria yang telah mengkhianatiku. Aku harus memulai hidup baru demi Laras, demi masa depan kami. Setelah keputusan untuk melaporkan Mas Dimas ke kampus, hidupku mulai berubah drastis. Aku tahu ini adalah langkah yang harus aku ambil, tapi bukan berarti semuanya menjadi mudah. Setiap hari terasa seperti perjuangan besar, menghadapi rasa malu, kecewa, dan ketakutan tentang masa depan. Namun, di tengah semua itu, aku mencoba menemukan kekuatan baru. Kehidupan di rumah orang tuaku memberikan sedikit ketenangan. Mama dan papa selalu mendukungku, meski mereka juga merasa terpukul oleh apa yang terjadi. Mereka tak banyak berkomentar, hanya memastikan bahwa aku dan Laras memiliki segala yang kami butuhkan. Di sisi lain, Laras tampak bahagia dengan keberadaan nenek dan kakeknya. Dia sering tertawa saat bermain di halaman belakang, atau saat diajak jalan-jalan ke pasar oleh mama. Namun ada satu hal yang membuatku khawatir. Keluarga Mas Dimas mulai menghubungi mama beberapa kali, mencoba meminta maaf atas nama Mas Dimas. Mereka juga berharap agar aku mau mempertimbangkan kembali pernikahan, ini demi Laras. Aku tahu mereka bermaksud baik, tapi setiap kali telepon itu masuk aku merasa sesak. Bagaimana mungkin mereka bisa meminta maaf atas sesuatu yang begitu menyakitkan? Apakah mereka benar-benar mengerti betapa dalam luka yang Mas Dimas tinggalkan? Suatu sore, saat aku sedang duduk di ruang tamu sambil membaca buku anak-anak untuk Laras, mama datang dengan wajah khawatir. "Winda, tadi keluarga Mas Dimas menelepon lagi," katanya pelan. Aku menghela napas panjang. "Mama, tolong bilang saja kalau aku belum siap bicara dengan mereka." Mama mengangguk, tapi matanya tetap penuh kecemasan. "Nak, Mama hanya ingin kamu pikirkan baik-baik. Perceraian itu bukan hal yang mudah. Kamu sudah punya anak, dan ini akan memengaruhi hidup Laras juga." Aku menundukkan kepala, mencoba menahan air mata. "Ma, aku tahu ini sulit. Tapi bagaimana mungkin aku bisa mempertahankan pernikahan ini? Mas Dimas sudah mengkhianati kepercayaanku. Aku tak bisa hidup bersamanya lagi. Lagi pula, aku tidak ingin Laras tumbuh dalam lingkungan yang penuh kepalsuan." Mama diam sejenak, lalu mengelus pundakku lembut. "Mama hanya ingin kamu yakin dengan keputusanmu, Nak. Jangan sampai kamu menyesal nanti." Aku tersenyum tipis, meski hatiku masih terasa berat. "Aku sudah memikirkannya matang-matang, Ma. Aku harus melanjutkan hidup tanpa Mas Dimas. Aku harus bangkit demi Laras." Beberapa hari kemudian, aku mulai mencari cara untuk mandiri secara finansial. Aku tahu, aku tak bisa bergantung pada dukungan orang tuaku selamanya. Selama menikah, aku lebih banyak mengurus rumah tangga dan tak bekerja di luar rumah. Sekarang, aku harus mencari pekerjaan yang bisa kulakukan sambil merawat Laras. Untungnya, aku memiliki teman lama bernama Nisa, yang juga seorang single mother. Kami bertemu di sebuah acara arisan dulu, dan meski jarang berkomunikasi, hubungan kami cukup dekat. Saat aku menceritakan situasiku padanya, dia langsung menawarkan bantuan. "Winda, kamu bisa coba kerja freelance sebagai penulis. Banyak kok pekerjaan online yang bisa kamu lakukan dari rumah," katanya suatu sore saat kami bertemu di kedai kopi kecil di Depok. Aku mengangguk, tertarik dengan idenya. Tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Nisa tersenyum. "Tenang, aku kenal beberapa editor online. Mereka pasti bisa kasih kamu proyek-proyek kecil dulu. Kamu bisa mulai dari situ." Dengan bantuan Nisa, aku mulai mencoba menulis artikel-artikel sederhana untuk situs-situs online. Awalnya, aku merasa kesulitan karena belum terbiasa. Tapi lama-kelamaan, aku mulai menikmatinya. Setiap kali aku menyelesaikan sebuah tulisan, aku merasa ada kepuasan tersendiri. Ini adalah langkah pertama menuju kemandirianku. Selain itu, aku juga mulai memikirkan rencana jangka panjang. Aku ingin membuka usaha kecil-kecilan bersama Nisa. Ide awalnya adalah menjual makanan ringan secara online. Kebetulan, Mama sangat pandai memasak
dan aku yakin produk-produknya akan laris manis jika dijual secara digital. Bagaimana kalau kita bikin snack tradisional, tapi dikemas modern? Usulku suatu hari saat kami sedang merencanakan bisnis ini. Nisa langsung setuju. Ide bagus. Sekarang banyak banget ibu-ibu muda yang suka makanan tradisional, asal kemasannya cantik dan higienis. Dengan semangat baru, aku mulai belajar tentang pemasaran online, fotografi produk, dan strategi branding. Aku tahu ini bukan hal yang mudah, tapi aku merasa ada harapan di balik semua perjuangan ini. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa bangkit dari kegagalan ini dan membangun kehidupan baru yang lebih baik. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hatiku. Apakah Mas Dimas benar-benar menyesal? Atau apakah dia hanya berusaha memperbaiki citranya di mata keluarganya? Beberapa kali aku mendapat kabar bahwa Mas Dimas mencoba menghubungi Mama, memohon agar aku mau bertemu dengannya. Tapi aku selalu menolak. Aku belum siap untuk menghadapinya. Aku masih terlalu marah, terlalu kecewa, dan terlalu sakit hati. Suatu malam, saat Laras sudah tidur, aku duduk di depan laptop, membuka folder dokumen yang berisi rekaman video dan chat-chat antara Mas Dimas dan Rani. Aku tak tahu kenapa aku masih menyimpannya. Mungkin karena aku ingin terus mengingatkan diriku sendiri tentang apa yang telah terjadi. Aku tak ingin melupakan kebenaran, meski itu menyakitkan. Di tengah malam yang sunyi itu, aku merenung. Apakah aku sudah membuat keputusan yang tepat? Apakah aku terlalu keras kepada Mas Dimas? Tapi kemudian aku ingat wajah polos Laras, senyumnya yang ceria, dan masa depannya yang masih panjang. Aku tak bisa membiarkan dia tumbuh dalam rumah tangga yang penuh kepalsuan. Aku harus kuat demi dia. Esok paginya, aku bangun dengan tekad baru. Hari ini, aku akan mengajukan gugatan cerai secara resmi. Aku tahu ini adalah langkah besar, tapi aku sudah mempersiapkan diri untuk itu. Aku akan memulai hidup baru, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Mengajukan gugatan cerai adalah salah satu keputusan tersulit yang pernah aku ambil. Tapi aku tahu, ini adalah langkah yang harus kulakukan demi masa depanku dan Laras. Aku tak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan Mas Dimas. Aku harus memutus rantai itu, meskipun prosesnya menyakitkan. Hari itu, aku mengenakan pakaian sederhana, tapi rapi, blus putih dan rok hitam panjang, lalu berangkat ke pengadilan agama di Depok. Mama menawarkan diri untuk menemani, tapi aku menolak. Aku ingin melalui ini sendiri, sebagai bentuk tanggung jawab penuh atas keputusanku. Di dalam hati, aku merasa tegang, tapi juga lega karena akhirnya aku mengambil langkah nyata untuk mengakhiri semua ini. Saat aku tiba di pengadilan, suasana di sana cukup ramai. Banyak orang dengan ekspresi cemas duduk di ruang tunggu, mungkin mereka juga sedang menghadapi masalah serupa. Aku mencoba menenangkan diri dengan mengatur napas pelan-pelan. Setelah beberapa saat, petugas memanggil namaku, dan aku langsung menuju ruang administrasi untuk mengurus berkas-berkas gugatan. Prosesnya ternyata lebih rumit daripada yang kubayangkan. Ada banyak dokumen yang harus aku lengkapi, termasuk bukti-bukti perselingkuhan Mas Dimas. Aku menyerahkan rekaman video dari hotel dan chat-chat antara dia dan Rani. Meski rasanya seperti membuka luka lama, aku tahu ini adalah bagian penting dari proses hukum. Tanpa bukti-bukti itu, aku khawatir gugatanku tak akan dipertimbangkan serius. Setelah selesai mengurus administrasi, aku keluar dari pengadilan dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku merasa lega karena sudah mengambil langkah besar. Tapi, di sisi lain, aku tak bisa berhenti memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimana jika Mas Dimas menolak bercerai? Bagaimana jika dia mencoba merebut hak asuh Laras? Pikiran-pikiran itu terus menghantui tidurku malam itu. Aku berbaring di kasur, memeluk Laras yang sedang tertidur pulas. Melihat wajah polosnya membuatku sadar bahwa aku tak punya pilihan lain selain tetap kuat. Aku harus memastikan bahwa Laras tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang, tanpa harus melihat kedua orang tuanya saling menyakiti. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar bahwa Mas Dimas telah dipanggil ke pengadilan untuk memberikan penjelasan.
Aku tak hadir pada sidang itu, tapi Mama mengatakan bahwa dia tampak pasrah dan tak banyak bicara. Kabar itu membuatku sedikit lega, meski aku masih merasa was-was. Apakah dia benar-benar menyesal, atau hanya pura-pura lemah untuk memenangkan simpati? Sementara itu, aku terus berusaha membangun kehidupan baru. Usaha kecil-kecilan bersama Nisa mulai menunjukkan hasil. Kami berhasil menjual snack tradisional dalam jumlah yang lumayan, dan respon pelanggan cukup positif. Aku bahkan mulai belajar membuat desain kemasan sendiri, menggunakan aplikasi sederhana yang kupelajari secara otodidak. Semua ini memberiku rasa pencapaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Namun, ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku, keluarga Mas Dimas. Mereka terus mencoba menghubungi Mama, memohon agar aku mau bertemu dengan Mas Dimas sekali lagi. Mereka bilang bahwa Mas Dimas benar-benar menyesal dan ingin memperbaiki semuanya. Tapi aku tak bisa mempercayai kata-kata itu. Jika dia benar-benar menyesal, kenapa dia tidak langsung menghubungiku setelah kejadian di hotel? Kenapa dia hanya diam dan membiarkan semuanya menjadi seperti ini? Suatu sore, saat aku sedang menyiapkan pesanan snack untuk pelanggan, Mama datang dengan wajah cemas. "Winda, tadi Mas Dimas datang ke rumah," katanya pelan. Aku langsung berhenti melakukan apa pun, jantungku berdebar kencang. "Dia datang ke sini," Mama mengangguk. "Dia minta maaf, Nak. Dia bilang dia benar-benar menyesal dan ingin kalian berdua kembali." Aku menundukkan kepala, mencoba menahan emosi yang mulai naik. "Ma, aku tak bisa mempercayainya lagi. Dia sudah mengkhianati kepercayaanku. Aku tak bisa hidup bersamanya lagi." Mama tampak bingung, matanya berkaca-kaca. "Tapi bagaimana dengan Laras? Kamu yakin ini yang terbaik untuknya?" Aku menghela napas panjang. "Ma, aku juga memikirkan Laras. Tapi bagaimana mungkin aku bisa membesarkannya dalam lingkungan yang penuh kepalsuan? Aku ingin dia tumbuh dengan contoh yang baik, bukan dengan orang tua yang saling menyakiti." Mama akhirnya mengangguk, meski kulihat dia masih merasa dilema. Setelah itu, aku kembali fokus pada pekerjaanku. Aku tak ingin terlalu lama memikirkan tentang Mas Dimas. Aku harus fokus pada masa depanku dan Laras. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar bahwa sidang perceraian kami akan dilanjutkan. Kali ini, aku harus hadir. Aku merasa gugup, tapi aku mencoba tetap tenang. Saat aku tiba di pengadilan, aku melihat Mas Dimas sudah duduk di kursinya, wajahnya tampak murung. Dia menatapku sesaat, tapi aku langsung memalingkan pandangan. Sidang berlangsung singkat. Hakim meminta kami berdua untuk memberikan penjelasan. Saat giliranku, aku menjelaskan alasan-alasan mengapa aku ingin bercerai. Aku juga menunjukkan bukti-bukti perselingkuhannya, termasuk rekaman video dan chat-chat yang kubawa. Mas Dimas hanya diam, tak banyak bicara. Dia hanya mengangguk pelan ketika ditanya apakah dia setuju dengan perceraian ini. Setelah sidang usai, aku keluar dari pengadilan dengan perasaan lega. Akhirnya aku resmi menjadi seorang ibu tunggal. Ini adalah awal baru bagi aku dan Laras, meski aku tahu tantangan ke depannya tak akan mudah. Di perjalanan pulang, aku memikirkan semua yang telah terjadi. Aku merasa bangga pada diriku sendiri, karena berhasil melewati semua ini. Aku tak lagi bergantung pada pandangan masyarakat tentang pernikahan. Aku memilih jalanku sendiri, meski itu sulit. Hari-hari setelah sidang perceraian berjalan dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, aku merasa lega karena akhirnya bebas dari bayang-bayang Mas Dimas. Tapi di sisi lain, ada rasa hampa yang sulit kujelaskan. Aku tahu ini adalah langkah terbaik, tapi tetap saja, meninggalkan 5 tahun kehidupan pernikahan bukanlah hal yang mudah. Aku mendapat hak asuh penuh atas Laras, dan itu memberiku sedikit ketenangan. Setidaknya, aku tak perlu khawatir tentang bagaimana dia akan dibesarkan. Aku bisa memastikan bahwa dia tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, meskipun tanpa kehadiran seorang ayah. Meski begitu, aku juga menyadari bahwa ini adalah tanggung jawab besar. Aku harus menjadi ibu sekaligus ayah untuknya. Beberapa minggu setelah resmi bercerai, aku mulai merencanakan masa depanku lebih serius. Usaha snack bersama Nisa semakin berkembang. Kami bahkan mulai mendapatkan pesanan rutin.
Dari beberapa toko online. Aku belajar banyak hal baru. Mulai dari strategi pemasaran digital hingga manajemen keuangan. Semua ini membuatku merasa lebih mandiri dan percaya diri. Namun, tantangan terbesarku adalah menghadapi tekanan sosial. Meskipun aku tinggal di Depok bersama orang tuaku, kabar tentang perceraianku tetap tersebar ke lingkungan sekitar. Ada yang memberi dukungan, tapi ada juga yang mencibir. Beberapa tetangga bahkan berbisik-bisik di belakangku, mengatakan bahwa aku terlalu keras pada Mas Dimas dan seharusnya mempertahankan rumah tangga demi Laras. "Apa yang kamu lakukan itu salah, Winda," kata salah satu tetangga suatu sore saat aku bertemu dengannya di pasar. "Anakmu butuh ayah." Aku hanya tersenyum tipis, mencoba menahan amarah. "Bu, terima kasih atas nasihatnya. Tapi aku sudah memikirkan semuanya matang-matang. Aku ingin Laras tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Itu yang terpenting." Setelah itu, aku memutuskan untuk tak terlalu memusingkan omongan orang lain. Aku tahu mereka mungkin bermaksud baik, tapi hidupku adalah tanggung jawabku sendiri. Aku tak bisa membiarkan pandangan orang lain memengaruhi keputusanku. Di tengah semua perjuangan ini, ada satu hal yang membuatku merasa puas. Kabar tentang Mas Dimas. Beberapa bulan setelah perceraian kami, aku mendengar bahwa dia mencoba memulai hubungan baru dengan Rani. Awalnya, sepertinya mereka serius. Namun, hubungan itu tak berlangsung lama. Mereka putus karena tekanan dari keluarga Mas Dimas dan reputasi buruknya di masyarakat. Kabar itu sampai padaku melalui Mama yang mendengarnya dari saudara jauh Mas Dimas. Mama dengar Mas Dimas dan gadis itu sudah putus, kata Mama suatu malam saat kami sedang makan malam bersama. Aku hanya mengangkat alis, mencoba tak terlalu peduli. "Oh ya? Kenapa?" Mama menggeleng pelan. Katanya, keluarganya nggak setuju. Lagi pula, nama baik Mas Dimas sudah hancur karena kasus perselingkuhannya. Aku tersenyum tipis, meski hatiku masih terasa dingin. "Itu urusan dia, Ma. Aku sudah tak peduli. Lagi." Tapi dalam hati, aku merasa sedikit senang. Ini seperti karma bagi Mas Dimas. Dia telah menghancurkan kepercayaanku, dan sekarang dia harus menanggung konsekuensinya. Aku tak membenci dia, tapi aku juga tak bisa memaafkannya. Bagiku, dia sudah menjadi bagian dari masa lalu. Beberapa bulan kemudian, aku mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar. Usaha snack bersama Nisa semakin berkembang, dan aku mulai berpikir untuk membuka outlet kecil-kecilan di dekat rumah. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa sukses tanpa bergantung pada siapapun. Dengan dukungan dari Mama dan Papa, aku mulai mencari tempat yang cocok. Suatu hari, saat aku sedang berbicara dengan Nisa tentang rencana itu, dia tiba-tiba berkata, "Winda, kamu udah berubah banyak banget sejak kita mulai usaha ini." Aku tertawa, kecil, tersentuh oleh komentarnya. Iya, aku juga merasakannya. Aku jadi lebih percaya diri, lebih kuat. Aku nggak nyangka bisa melewati semua ini. Nisa tersenyum lembut. "Kamu memang wanita yang kuat, Win. Kamu udah membuktikan bahwa kamu bisa bangkit dari apapun." Ucapan itu membuat air mataku hampir tumpah. Aku tak tahu apakah aku benar-benar sekuat yang dikatakannya, tapi aku tahu satu hal. Aku tak akan pernah menyerah. Aku harus terus maju demi Laras, demi masa depan kami. Akhirnya, outlet kecil kami resmi dibuka. Kami memberinya nama Snack Bahagia. Karena itulah yang aku ingin sampaikan kepada pelanggan. Rasa bahagia dalam setiap gigitan. Outlet itu tak besar, tapi cukup ramai. Banyak tetangga dan teman-teman yang datang untuk mendukung usahaku. Melihat orang-orang menikmati produk kami, membuatku merasa bangga. Laras juga tumbuh semakin ceria. Dia sering membantu, atau pura-pura membantu, di dapur, mencoba membuat adonan atau membungkus snack. Aku selalu tertawa melihat tingkah polosnya. Meski dia masih kecil, aku yakin dia akan tumbuh menjadi anak yang kuat dan mandiri, seperti yang kuharapkan. Saat malam tiba, aku sering duduk di teras rumah, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Aku merenung tentang semua yang telah terjadi, tentang pengkhianatan Mas Dimas, tentang perjuanganku untuk bangkit, dan tentang harapan baru yang kini ku genggam erat. Aku tahu,
Hidup ini tak selalu mudah. Tapi aku juga tahu, selalu ada harapan yang di balik setiap kesulitan. Pada akhirnya, aku sadar bahwa aku tak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku telah menemukan kekuatan baru, kebahagiaan baru, dan tujuan baru. Aku tak lagi takut untuk melangkah ke depan, karena aku tahu aku bisa menghadapi apapun selama aku memiliki Laras di sisiku.